Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya. Jadi di pertemuan untuk mata kuliah Kepemanduan dan Kepemimpinan Perjalanan Wisata kali ini, kita akan membahas tentang local guiding techniques atau teknik memandu eh, wisata lokal gitu. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik memandu wisata kota, terus juga wisata antar pulau, dan di minggu yang lalu kita juga belajar tentang teknik memandu wisata virtual. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara memandu untuk objek wisata lokal atau memandu wisata lokal. Nah, tujuan dari pembelajaran topik ini yang pertama untuk memahami apa itu wisata lokal dan bagaimana cara mengguide-nya atau memandunya dan bagaimana eh, praktek memandu wisata lokal tersebut. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke teknik memandunya, kita harus tahu dulu apa sih lokal tour itu gitu. Jadi lokal tour itu adalah biasanya mengunjungi objek wisata minat khusus gitu. Jadi objek wisatanya itu minat khusus yang biasanya peminatnya itu hanya orang-orang tertentu saja gitu. Dan saat ini untuk wisata minat khusus sangat berkembang ya, banyak sekali orang-orang yang sudah beralih dari wisata konvensional ke wisata minat khusus. Nah, wisata minat khusus ini biasanya akan lebih menarik jika dikemas dengan kepemanduannya atau interpretasinya, karena wisatawan minat khusus biasanya ingin tahu lebih dalam terkait objek wisata yang dikunjunginya, gitu. Terus yang kedua aktivitasnya itu berupa di lapangan atau juga di room, bisa antara kedua ini. Yang berikutnya, nah ini get a lot of in-depth information about tourist attraction. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya wisatawan minat khusus ini atau lokal tour ini, mereka akan ingin tahu lebih dalam, lebih banyak terkait objek wisata yang akan mereka kunjungi. Gitu. Jadi ini adalah syarat utama dari lokal tour tersebut, adanya in-depth information. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah tour guide biasanya itu bisa dikatakan sebagai expert yang memiliki banyak pengetahuan ataupun wawasan terkait tourist attraction tersebut. Jadi tour guide lokal biasanya itu bisa kita katakan sebagai orang yang ahli di bidangnya gitu. Dia mengetahui, dia paham sekali dan dia juga sudah berpengalaman terkait objek wisata tersebut gitu. Nah, kategori dari lokal tour guide itu sangat banyak sekali. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dari sisi culture atau budaya. Nah, jadi untuk culture ini ada beberapa biasanya yang tempat-tempat wisata yang memiliki local guide-nya tersendiri. Yaitu ada yang pertama adalah museum. Nah, kalau kalian pernah ke museum pasti ada kan guide lokalnya yang akan menjelaskan terkait museum tersebut, terkait koleksi-koleksi yang ada di sana pasti ada yang menjelaskan. Terus yang berikutnya adalah temple, candi ataupun taman purbakala. Nah, ini juga biasanya pasti ada tuh tour guide lokal yang menjelaskan terkait sejarah dari candi, terus terkait apa namanya bentuk-bentuk bangunan dari candi tersebut akan dijelaskan oleh tour guide. Yang berikutnya juga ada religious tour guide atau wisata religi. Ini juga biasanya ada tuh tour guide yang menjelaskan, yang memandu kita dalam melakukan wisata religi. Yang berikutnya adalah wisata pedesaan. Nah, contohnya di sini ada Desa Sade ya. Nah, di desa wisata juga biasanya itu ada pemandu wisata lokalnya. Nah, untuk dari sisi kultur, biasanya ada yang 4 hal ini.
Nah, yang berikutnya kita lihat dari sisi nature ya atau alam. Nah, alam ini sangat banyak sekali nih, sangat banyak sekali. Yang pertama kita lihat dari agrotourism tour guide. Nah, kalau kalian pernah berwisata agrowisata ya, pasti ada tour guide-nya. Tour guide yang menjelaskan dan juga memandu kita bagaimana bagaimana kita dalam melakukan wisata agrowisata. Karena kan kalau kita mengunjungi agrowisata biasanya kita tidak diperkenankan untuk sembarangan memetik, sembarangan menginjak dan lain sebagainya. Pasti ada tour guide yang memandu kita. Dan juga biasanya kita pengen tahu tuh eh, apa namanya buah-buah tersebut mulai dari bibit sampai dia berbuah itu prosesnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh tour guide. Yang berikutnya ada zoo tour guide atau tour guide kebun binatang. Ini juga biasanya ada tour guide-nya yang menjelaskan karakteristik dari binatang tersebut, yang membawa kita memandu apa yang memandu kita berwisata kebun binatang biar lebih fun, biar lebih banyak informasinya gitu. Seperti yang digambar ada anak-anak dan juga ada tour guide-nya. Yang berikutnya ada diving. Ini juga diving ini biasanya ada pemandunya karena kan ini merupakan wisata yang perlu skill ya gitu. Jadi dan juga risikonya sangat tinggi. Jadi harus ada memang ininya tour guide-nya yang memandu, yang mengajari kita dan juga sebagai rescue juga dia sebagai dalam memandu. Jadi pada saat kita melakukan wisata diving ini ada orang yang yang bertanggung jawab terhadap kita gitu. Sama juga halnya dengan yang snorkeling. Snorkeling juga ada pemandunya yang memberikan arahan kepada kita, yang juga menjelaskan biasanya apa yang tidak boleh kita lakukan, seperti kayak menginjak karang, merusak karang, terumbu karang, dan lain sebagainya, pasti akan dijelaskan oleh tour guide-nya. Terus bagaimana cara kita untuk mengatasi kalau misalnya kita merasa tenggelam dan lain sebagainya pasti akan dipandu oleh snorkeling pemandu wisata snorkelingnya. Nah, dari sisi nature masih banyak lagi nih. Ada mountain tour guiding atau biasanya kegiatannya adalah hiking ataupun trekking. Biasanya juga ada pemandunya nih. Pemandu ini biasanya bertugas menunjukkan arah, menjelaskan yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Terus ada cave tour guiding, susur gua. Nah, kalau yang hobi susur gua biasanya juga ada tour guide-nya. Terus rafting juga ada tour guide-nya yang memandu kita selama kegiatan rafting, yang mengarahkan kita dayung ke depan atau dayung ke belakang, dan juga sebagai rescue kita kalau misalnya terjatuh dari boot gitu kan, biasanya mereka yang membantu kita. Terus yang berikutnya ada mangrove forest tour guide atau susur mangrove, juga biasanya ada tour guide-nya. Pada saat kita melakukan susur mangrove itu nanti akan dijelaskan itu spesies-spesies mangrove-nya, terus flora dan fauna yang ada di sana nanti akan dijelaskan oleh tour guide-nya. Masih di nature lagi, para layang tour guide juga ada. Ini juga wisata yang penuh resiko, jadi harus ada tour guide-nya. Climbing juga demikian, ada tour guide-nya. Paddling yang baru-baru ini sangat booming ya, lagi happening nih paddling semenjak Bu Susi ya gitu mulai memperkenalkan paddling. Jadi banyak orang sekarang yang menyukai wisata minat khusus ini dan biasanya ada juga tour guide-nya yang mengajari kita eh, bagaimana melakukan berwisata paddling itu tersebut. Yang berikutnya kayaking juga merupakan objek kegiatan wisata yang lagi digandrungi saat ini. Biasanya juga ada tour guide-nya. Yang berikutnya ada surfing. Surfing juga merupakan kegiatan wisata yang sangat menarik, minat khusus. Biasanya juga ada guide-nya. Yang berikutnya jet ski, ini juga sangat menarik sekali. Eh, dan biasanya juga ada tour guide. Nah, itu merupakan objek-objek wisata yang biasanya ada lokal tour guide-nya atau lokal guide-nya. Jadi, eh, setiap objek wisata ya minat khusus itu biasanya dilengkapi dengan guide yang dimana akan melengkapi kegiatan berwisata kita, gitu. Nah, seperti biasa, biasanya teknik memandu wisata lokal itu, ini mohon maaf ada kesalahan.
lokal guide tour prosedur seharusnya. Jadi pada umumnya sama dengan teknik memandu wisata lainnya, mau city tour, overland, dan lain sebagainya pasti ada pre-tour, on the tour, dan post tour. Jadi hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan pada saat eh, eh, persiapan turnya, terus pada saat turnya dan juga saat setelah turnya dilakukan itu apa yang perlu kita lakukan. Nah, di sini pada saat pre-tour, secara umum yang perlu kita lakukan adalah kuasai materi sedalam mungkin. Karena memang syarat dari wisata minat khusus ini adalah deep information tadi gitu. Jadi materi yang sangat mendalam. Jadi kita sebagai tour guide lokal harus benar-benar menguasai materinya. Sehingga nanti bisa kita deliver kepada wisatawan. Terus jalur wisatanya, apalagi khusus yang trekking, hiking, jangan sampai kita tersesat gitu ya. Sangat tidak lucu kalau misalnya kita sebagai guide membawa wisatawan tersesat gitu, jangan. Perlengkapan ini juga sangat penting, dicek recheck semua perlengkapan yang dibutuhkan. Rules juga sangat penting, harus disampaikan kepada tamu. Dan yang berikutnya adalah koordinasi dengan pihak-pihak terlibat atau pihak-pihak terkait. Itulah yang dilakukan pada saat pre-tour secara umum. Nah, pada saat on tour-nya yang perlu dilakukan adalah pemanasan atau exercise. Terus term and condition juga perlu dijelaskan lagi, materi ya seperti biasa ada pembuka, isi, penutup dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diingat yang perlu di notes ya pada saat on tour-nya adalah time management-nya. Dan sampai kita terlalu menikmati ataupun terlalu terlena dengan kegiatan wisatanya sehingga kita tidak concern terhadap waktunya gitu. Jadi harus time management, cek recheck karena memang seluruhnya harus perlu diperiksa secara detail apalagi untuk kegiatan wisata yang penuh resiko itu harus benar-benar dicek dan responsiveness harus selalu diberikan oleh si tour guide-nya. Nah, ini yang dilakukan secara umum pada saat on tour-nya. Dan pada saat posturnya seperti biasa ada report dan evaluasi. Dengan adanya report dan evaluasi ini kita akan lebih tahu untuk kedepannya memperbaiki apa yang kurang-kurang dari kegiatan tur yang telah kita lakukan. Oke, materinya cukup singkat, jadi tidak banyak materinya. Saya harap kalian dapat memahaminya dan kalian sebagai calon-calon guide bisa memilih untuk menjadi local guide pada bidang yang mana kalian minati atau sukai. Nah, dari seluruh wisata minat khusus yang tadi saya sampaikan, kalian tidak perlu untuk menguasai semuanya gitu. Kalian hanya perlu menguasai satu dan benar-benar kalian kuasai, kalian benar-benar profesional di bidangnya. Tapi kalau memang kalian bisa kuasai semua itu sangat bagus sekali. Tapi kalau misalnya semuanya agak sulit atau sangat susah untuk dikuasai, minimal satu bidang yang benar-benar kalian kuasai, kalian minati, sehingga nanti pada saat kalian sudah lulus, kalian punya branding gitu. Oh, ternyata si X lebih jago di bidang surfing, jadi dia sangat cocok untuk menjadi tour guide di wisata surfing atau di rafting. Nah, si Y sangat cocok sekali untuk pemandu wisata rafting karena dia udah jago, sangat paham sekali terkait rafting. Nah, seperti itu. Jadi, kalian bisa pilih sesuai minat dan passion kalian. Dan itu tadi kalian punya branding pada saat kalian nanti lulus. Oke, itu dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.